Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anemia atau kurang darah masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia loh. Bahkan kasusnya didominasi oleh anak sekolah dan juga remaja nih. Makanya penting banget untuk kita tahu gimana cara mencegah anemia. So, yuk simak video ini sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Anemia atau yang sering disebut sebagai kurang darah merupakan kondisi ketika sel darah merah di dalam tubuh itu berjumlah lebih rendah atau nggak berfungsi dengan baik. Nah, umumnya seseorang bisa dikatakan mengalami anemia kalau jumlah sel darah merahnya di bawah 12 gram per desiliter. Kalau tubuh sampai kekurangan darah, maka oksigen nggak bisa tersalurkan dengan baik nih ke jaringan-jaringan dalam tubuh. Akibatnya bisa timbul beragam gejala kesehatan, mulai dari kulit yang terlihat pucat, tubuh yang gampang capek, sering mengeluh sakit kepala, detak jantung yang nggak teratur, tangan dan kaki yang terasa dingin, bahkan sesak napas yang bisa disertai dengan nyeri dada. Nah, penyebab dari anemia ini bisa beragam ya. Yang pertama, kekurangan vitamin dan mineral seperti vitamin B12, zat besi, dan juga protein. Soalnya, ketiga nutrisi ini punya peranan penting untuk memproduksi sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Lanjut yang kedua, dehidrasi. Karena pada dasarnya air merupakan komponen utama yang terkandung dalam darah dan juga tubuh manusia. Jadi kalau sampai kamu dehidrasi, ada besar kemungkinan tubuh kamu akan kekurangan sel darah merah juga. Yang ketiga, kehamilan. Selama masa kehamilan akan dibutuhkan lebih banyak sel darah merah buat mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke rahim, guna mendukung pertumbuhan janin. Sehingga kebutuhan zat besi untuk memproduksi sel darah merah jadi meningkat juga. Nah, jadinya ibu hamil lebih rentan nih mengalami anemia, apalagi kalau dia tidak mencukupi asupan gizinya dengan baik. Lanjut yang keempat, perdarahan hebat. Penyebabnya bisa karena periode menstruasi yang panjang dan berjumlah banyak, atau adanya luka, atau mungkin menderita penyakit tertentu misalnya kelainan pembukuan darah. Lalu yang kelima, penyakit yang menimbulkan peradangan hebat seperti kanker, rheumatoid arthritis, penyakit ginjal, ataupun penyakit Crohn. Soalnya, peradangan bisa menghalangi tubuh dalam memproduksi sel darah merah nih. Terus yang keenam, penyakit autoimun. Contohnya anemia hemolitik autoimun atau AHA. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mengira bahwa sel darah merah merupakan zat yang berbahaya. Akibatnya tubuh akan memproduksi zat antibodi yang menghancurkan sel darah merah sehingga jumlah sel darah dalam tubuh itu bisa berkurang. Lalu yang ketujuh, keturunan dari keluarga. Contohnya penyakit anemia sel sabit. Penyakit yang sebenarnya terbilang jarang terjadi ini disebabkan oleh pembentukan sel darah merah yang tidak normal. Jadi kalau dilihat dari pemeriksaan laboratorium, sel darah merahnya itu akan terlihat seperti huruf C, jadi mirip dengan bulan sabit gitu ya, serta bertekstur kaku dan lengket sehingga menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah kecil. Nah, kondisi ini bikin aliran darah yang sehat dan kaya akan oksigen ke seluruh tubuh itu jadi terhambat. So, kalau kamu merasa mengalami gejala-gejala dari anemia, terlebih punya faktor risikonya, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan darah dengan dokter ya. Atau seenggaknya kamu pakai telemedicine dulu aja untuk chat bersama dokter dan mendapatkan arahan profesional kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa sampaikan semua keluhan kesehatan yang kamu rasakan, nanti dokternya akan memberikan respons yang cepat dan pastinya akurat secara medis. Terus kalau dari hasil konsultasi ternyata dinilai perlu untuk melakukan pemeriksaan darah secara langsung, nah kamu tinggal buat janji konsultasi aja di aplikasi ini juga. Jadi nanti nggak perlu capek lagi buat antri daftar di rumah sakit doang. Nah, buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Jadi, yang perlu diingat bahwa apapun penyebab yang mendasarinya, anemia ini nggak bisa disepelekan ya. Dan jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia beresiko menyebabkan komplikasi yang serius. Seperti kesulitan beraktivitas karena gampang banget merasa capek, kemudian masalah pada jantung, misalnya gangguan irama jantung atau aritmia hingga gagal jantung, lalu rentan terkena infeksi, gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal, kemudian komplikasi pada kehamilan misalkan kelahiran prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga gangguan proses tumbuh kembang jika terjadi pada anak-anak ataupun bayi. That's why jangan tunda-tunda untuk memastikan kondisimu ke dokter. Sebelum saya akhir videonya, kayaknya nggak afdol nih kalau saya belum kasih tips mencegah anemia. Nah, umumnya resiko terjadinya anemia ini bisa diturunkan dengan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, rutin konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan jangan lewatkan asupan yang kaya akan zat besi. Contohnya daging merah, kemudian sayuran hijau, seafood, tahu dan tempe, kacang-kacangan, ikan, serta biji buah labu. Lanjut yang kedua, rutin mengonsumsi makanan atau minuman yang diyakini bisa membantu proses penyerapan zat besi dalam darah, kayak jeruk, stroberi, atau brokoli yang kaya akan vitamin.
Kemudian menghindari kebiasaan minum kopi atau teh sebelum ataupun sesudah makan. Apalagi dalam jumlah yang berlebihan ya. Kemudian yang keempat, mengonsumsi suplemen zat besi sesuai dengan anjuran dokter. Oke, segitu dulu informasi dari saya kali ini seputar penyebab anemia atau kurang darah. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau kamu masih mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Selanjutnya mau bahas topik apa lagi nih? Kalau kamu punya saran, langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Dan buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, kemudian nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru dari channel Halo Dokter. Oke deh, selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.